Halo Sobat Traders, kembali bertemu dengan saya, Lindu, analis dari Java Global Future. Nah Sobat Trader, kali ini kita akan melihat bagaimana pergerakan harga New Zealand USD di akhir dari tahun 2021 ini, bahkan ke triwulan pertama di tahun 2022. Nah, akan kemana pergerakannya? Mari kita simak berikutnya. Berikut ini video mengenai NZD USD. Ya Sobat Trader, kita akan melihat pergerakan harga NZD USD berdasarkan grafik bulanan ya atau monthly. Kita mau lihat bagaimana arah pergerakan harga NZD USD di akhir tahun 2021 hingga kuartal pertama di tahun 2022. Nah, kalau kita lihat di sini ada garis separator di mana menunjukkan ini adalah garis di awal tahun. Ya, jadi grafik yang ada di garis ini adalah grafik di bulan Januari setiap awal tahun. Ya. Nah, Sobat Trader, kalau kita amati lebih jeli, kita akan melihat bahwa antara triwulan akhir tahun dengan triwulan di awal tahun berikutnya, maka kita akan melihat bahwa pergerakan harga sepertinya terjadi konsolidasi, ya, di mana ketika harga turun di akhir tahun, ya, maka di awal tahun akan bergerak sebaliknya, seperti menyesuaikan pergerakan akhir tahun sebelumnya, ya. Kita bisa lihat juga di sini terlihat bahwa sekalipun sempat naik akhirnya turun. Nah, kemudian sempat sampai posisi terendah di bulan Februari, akhirnya bergerak mulai menyesuaikan diri kembali, naik, ya. Nah, demikian juga ini sempat naik, kemudian Januari, Februari, Maretnya turun, dan ini juga sempat naik kemudian turun. Di sini sebenarnya sudah konsolidasi juga ya, tapi setelah turun Januari, Februarinya kembali naik, ya, melebihi posisi tertinggi ini di di triwulan akhir tahun, ya. Nah, kemudian Maretnya turun kembali, Maret, April, Mei, ya. Jadi bahkan triwulan pertama nggak tercapai, akhirnya dilanjutkan triwulan kedua, kayak begitu, ya. Nah, ini harga di tahun 2012 gitu ya, terjadi konsolidasi, turun naik kemudian tambah naik, sempat turun lagi. Nah, Januarinya naik, Februarinya turun lagi gitu ya, sampai posisi terendah di Maret, kemudian naik lagi, ya. Jadi kalau misalnya lebih agak datar ya, harga jadinya bisa dibilang dalam 6 bulan itu di situ-situ aja, ya begitu, ya. Dalam 6 bulan kita bisa lihat ini harga turun di tahun 2013, ya, kemudian 2014-nya naik, ya. Nah, memang kalau di tahun 2014 ke 2015 ini memang terus turun, tapi kita lihat ya, di 3 bulan akhir tahun 2014 ini konsolidasi naik turun sini, sempat Januarinya akhirnya turun, ya, turun drastis. Februari, Maret, April balik naik, ya. Pasti ada
kebalikannya, pergerakan kebalikannya ya, setiap awal tahun gitu. Nah ini naik, sempat turun, naik, judulnya naik ya. Kemudian Januari 2016 turun ya, Februari Maretnya kembali naik lagi gitu ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan memang ya, sobat trader, bahwa setiap akhir tahun pada NZD USD ke awal tahun gitu ya, pasti akan terjadi, bisa dibilang pergerakannya konsolidasi. Jadi kalau akhir tahun turun gitu ya, awal tahunnya bisa berbalik naik, selalu ada penyesuaian ya begitu. Atau kalau memang harganya naik turun ya berarti dalam 6 bulan itu bisa pergerakan harga di situ-situ aja. Jadi kita bisa ambil profit di bulan-bulan itu berdasarkan batas resisten dan support idealnya ya. Jadi misalnya di sini ini di tahun 2019 ya, bulan 10 11 12 naik, supportnya berarti di sini ya, kita bikin support misalnya. Nah prediksinya ya akan naik terus setelah moving average ini juga naik, MA moving average 3 ini 2 ini di atas moving average 5 ya, jadi naik terus. Nah kemudian sampai akhirnya Bollinger Tengah ini ya, udah mulai jenuh. Nah Januari ya turun, dilanjutkan apa Februari dan Maret ya. Ketika ini naik, oke, dia sudah sampai Bollinger Tengah ya. Kemudian ini jauh dari moving average, pergerakannya berarti akan turun. Kita bisa kasih batas di sini ya. Nah akan kemana nih turun ya? Ke sini kita prediksi, karena biasanya akan berbalik ya. Ternyata melebihi ekspektasi, bulan Maretnya tembus breakdown gitu ya, makin terus turun. Nah itu 2019 ke 2020, kita coba hilangkan ini ya. Kita lihat coba pergerakan ini di 2020 ya, bulan Oktober, November cukup tinggi naik, kemudian Desember ya ini naik karena udah di atas Bollinger Tengah ya, moving average 5-nya juga 2-nya juga di atas moving average 5 gitu ya, naik arahnya pasti ke sini ya. Nah bulan Desember ya terus naik karena memang Bollingernya kan kebuka kayak begitu. Nah ketika ini naik kita pokoknya dapat batas support di sinilah ya, kita taruh. Oke, ketika ini naik sampai Bollinger sini ya, seandainya kita mau taruh batas atasnya di sini nggak apa-apa ya, karena sudah sampai Bollinger ya kan. Nah ketika akhirnya tembus juga karena Bollingernya ngebuka, berarti kita dapatkan ini naik. Ini berdasarkan biasanya target-target di dekat sini berdasarkan posisi tertinggi ini, terendah ini gitu ya. Seandainya ini break up nih, naik berdasarkan apa nih, posisi terendah ini gitu ya. Kalau misalnya masih naik lagi gitu, posisi berdasarkan apa? Berdasarkan misalnya tertinggi ini kayak gitu ya. Nah ini juga memang akhirnya tercapai juga ya, sampai bulan Februari sempat naik ya.
karena kuat break up ini. Nah, tapi setelah itu apa yang terjadi? Selalu ada koreksinya, berbalik turun ya ke sini, ke level ini. Pertama support itu ya, terus ke support berikutnya yang di sini kayak gitu ya. Nah, ini memang belum sampai ke sini nih sobat trader ya. Nah, prediksinya ya untuk di tahun ini pergerakan selanjutnya akan bergerak kemana? Pergerakan selanjutnya, karena ini ada di atas Bollinger tengah ya, moving average 2 yang biru ini juga udah di atas moving average 5, ini sempat terkoreksi memang ya. Nah, tapi dia prediksinya akan kembali naik ya, bisa ke level 0.7189, bahkan bisa kembali ke level 0.7503 ya, kalau lewat level ini 0.7189. Nah, kalau akhirnya berhasil melewati level 0.7503 ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah harga akan berbalik kembali turun ya, kembali turun. Bisa jadi tidak hanya sampai ke level 0.7189 hingga level 0.7033, tapi bisa juga sampai ke level ini sobat trader sekalian ya, ke level 0.6878. Nah, yang kita tunggu adalah pergerakan di bulan Desember nanti ya. Prediksinya di bulan Desember setelah ini koreksi turun akan kembali naik ke level 0.7189 hingga level 0.7503. Dan setelah itu di bulan Januari atau Februari harga akan kembali melemah ya, menuju ke level 0.7189 kembali hingga level 0.7033. Jadi sobat trader, seandainya sobat trader biasa bermain di NZD USD ini di triwulan akhir ataupun di bulan akhirnya Desember gitu, tahun 2020 misalnya atau 2021 saat ini gitu ya, maka sobat trader tidak perlu khawatir harga akan terus bergerak kencang naik gitu ya. Paling tidak biasanya dia akan kejemput ya, kejemput kembali, misalnya sempat floating loss gitu. Misalnya sobat trader sudah pernah mengambil posisi, misalnya setiap mengambil posisi di akhir tahun sempat salah ya begitu ya. Nah, biasanya posisinya akan berbalik di awal triwulan pertama di awal tahun ya. Jadi demikian sobat trader, selamat mencoba dan semoga sukses mendapatkan cuan di NZD USD ini. Trade by yourself and safe trading. Salam profit. Sudah lihat kan videonya? Nah, pastikan bahwa ini dapat membantu sobat trader sekalian untuk melakukan trading NZD USD hingga ke awal tahun 2022 nanti. Kiranya dapat bermanfaat buat sobat trader sekalian. Nah, sobat trader, apabila sobat trader memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komen pertanyaan sobat trader sekalian yang ada di media sosial kami. Nah, sobat trader, jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan juga klik loncengnya supaya mendapatkan update-update video dari kami. Nah, kalau sobat trader merasa mendapatkan manfaatnya dari video kami ini,
terutama untuk melakukan trading NZD USD, silakan untuk men-sharekannya ke teman-teman sobat trader sekalian. Ya, sobat trader sekalian, saya juga mengajak sobat trader sekalian untuk bergabung di dalam komunitas kami di Telegram Forex Simpro Community. Di sana sobat trader dapat berinteraksi dengan trader-trader lainnya dan juga dengan para analis. Sobat trader bisa berdiskusi, bahkan sobat trader akan mendapatkan update-update berita dan juga update-update pergerakan harga. Nah, sobat trader, mari bergabung bersama kami di Telegram Forex Simpro Community. Trade by yourself and safe trading. Salam profit!